Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sahabat Peduli Hijrah Indonesia, kembali lagi dalam acara podcast Stasin Yayasan Peduli Hijrah Indonesia bersama Ustadz Zainal. Assalamualaikum Ustadz Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Al dan semuanya sahabat Peduli Hijrah. Baik. Bagaimana sehat? Alhamdulillah Ya, sehat Ustadz. Mudah-mudahan yang nonton juga dalam keadaan sehat. Amin, Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik sahabat Peduli Hijrah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang 4 kesalahan umum dalam membaca Al-Quran, ya Ustaz ya? Ya, baru 2 Mas Al. Oh iya, dan sudah ada 2 yang sudah diberikan tips dan caranya supaya untuk mengantisipasi kesalahan itu. Yang pertama adalah tentang tidak konsistensinya dalam membaca mat, panjang pendek huruf. Lalu yang kedua tergesa-gesa dalam membaca gunah, gitu, seperti itu ya Ustaz ya. Nah, di video sebelumnya sudah kita bahas. Jadi untuk sahabat Peduli Hijrah yang belum nonton video itu, silakan bisa klik video yang sebelumnya ya. Silakan ditonton dulu baru lanjut ke materi yang saat ini, karena materi saat ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya Ustaz ya. betul sekali Mas Al. Baik, sekarang kita berarti akan membahas 2 lagi ya Ustaz. 2 lagi. Itu tentang apa Ustaz yang pertama? Yang pertama tentang sifatul huruf, terutama qalqalah Mas Al. Qalqalah, baik. Berarti ada sering terjadi kesalahan dalam membaca qalqalah ya. Iya. Sifatul huruf ketika membaca Al-Quran tuh ya, suka salah gitu qalqalahnya. Terus yang kedua akan kita bahas kali ini adalah apa Ustaz? Yang keempat Mas. Oh, yang keempat, iya ya. betul. Yang keempat adalah tidak jelasnya vokal. Tidak jelasnya vokal. Ya. Oke. Vokal kayak a, i, Harokat, e, o, iya. harokatnya gitu ya. Oh, betul. Nah, untuk yang ketiga tadi yang sifatul huruf dalam membaca qalqalah ini kan sering kali salah tuh, kayak gimana contohnya Ustaz? Jadi gini, kita sering baca Al-Quran, tapi kadang-kadang kita nggak memerhatiin sifatul huruf. Betul. Sebenarnya banyak sih Mas Al, banyak sifatul huruf yang tidak diberikan kepada huruf-huruf tersebut gitu ya, banyak gitu. Tapi yang monoton itu qalqalah. Oh iya. Yang monoton itu qalqalah ya. Walaupun banyak itu sifatul huruf, misalkan tebal tipis juga ya banyak. Kadang-kadang harusnya dibaca tebal, dibaca tipis atau sebaliknya. Tapi untuk pemula biasanya qalqalah ya. Qalqalah. Kadang-kadang yang qalqalah tidak dibaca qalqalah, atau memantul tidak baca memantul, atau yang sebaliknya ya, harusnya tidak dibaca qalqalah tapi dibaca qalqalah begitu. Oh, Ya. Contohnya misalkan kita baca Al-Fatihah ya. Yeah. Alhamdulillahi rabbil alamin, atau an'amta ya kan? Sering kayak gitu Ustaz. Ya, sering kayak gitu. Jadi yang pertama harus dipahami bahwa huruf qalqalah itu hanya ada 5. Ya, hanya ada 5. Dan kita bisa dan mudah untuk dihafalnya ya. Betul. Kita sering dengar baju di toko, ya kan? Betul. Baju di toko ya, atau toko budaja. Bisa juga jadi batuk kok ya. Bisa juga jadi batuk ya, sama aja pokoknya. Yang sering kita dengar adalah baju di toko. Pokoknya selain baju di toko ya, mau baju di pasar ya, itu bukan ya. Baju di toko saja yang qalqalah. Dan sifat qalqalah ini hanya terjadi ketika sukun saja Mas Al. Ya. Berarti 5 huruf itu. Ba, jim, to, dal dulu. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Ya, nah, jadi semuanya ini adalah harus dipantulkan ya. Dan tentunya memantulnya ini juga harus langsung ya, nggak boleh ada jeda. Dan kebanyakan orang memantul tapi mantulnya jeda dulu. Misalkan Qul huwallahu ahad. Harusnya kan langsung ya. Qul huwallahu ahad. Langsung ahad ya. Nah, itu kesalahannya juga. Dia qalqalah benar qalqalah, tapi enggak langsung qalqalahnya.
Emang sih ada qalqalah yang nggak langsung, tapi kalau misalkan huruf qalqalahnya itu bertasydid, contohnya di surat Al-Lahab, ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, baru itu tidak langsung. Ditahan dulu. Karena dia apa? Ada tasydid. Ada tasydidnya. Ya, selain itu harusnya langsung, ya. Jadi yang pertama kita harus tahu hurufnya, yaitu tadi baju di toko. Dan jangan lupa latihan, ya, jangan lupa latihan. Ya. Dan ada catatan untuk qalqalah ini, karena di huruf qalqalah ini ada apa? Ba, jim, dal, po, sama ko. Ya. Untuk bajudi, ya bajudi itu sifatnya tipis. Ya. Sifatnya tipis. Seolah-olah dia kalau misalkan mantul itu ke ya. Kayak misalkan ahad. Oh, jadi kayak ahad. Gitu ya. Ya, karena dia menarik apa? Bibir kita. Ya, jadi kalau tipis itu ditarik, ya. Oh, iya benar. Misalkan qul huwallahu ahad. Ya, jangan sampai qul huwallahu ahad. Ya, jadinya tebal. Jadi tebal. Nah, untuk bajudi tipis. Dia sifatnya tipis, ya. Kembali ke misalkan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ya. Betul. Atau masad. Terus apa lagi? Huruf jim. Huruf jim juga sama apa? Tipis, ya. Tipis, ya. Dan untuk huruf pokok, coba po, ya. Harus tetap dalam keadaan bulat. Po, coba ko. Ya, maka ketika qalqalah juga harus bulat. Jadi seolah-olah kembali ke o. Ya, balik lagi. Misalkan qul a'udzu birabbil falaq. Jangan sampai qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Ya, jadi tipis dong. Ya. Jadinya harusnya tebal. Begitu juga dengan huruf to, harus tebal. Ya, jadi kembali ke o, ya. Begitu, Mas A. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa huruf qalqalah itu hanya 5 dan sering latihan. Dan tadi catatan bahwa qalqalah itu ada 2 macam, ada yang tebal, ada yang tipis. Ba, jim, dal tipis, qaf dan to tebal. Dan catatan lagi tadi bahwa cara memantulkan satu huruf itu harus langsung. Ya, harus langsung, jangan dijeda dulu. Sehingga seolah-olah ada jeda atau dalam istilah tajwid itu ada saktah. Berhenti sejenak tanpa bernapas. Begitu. Nah, terus kalau misalkan kayak yang huruf vokal itu, huruf vokal dalam bahasa Arab itu kan ada 3 ya, Ustaz ya? Pada umumnya ada 3, ada A, I, dan U. Nah, ya. Jadi yang keempat kesalahan umumnya adalah sering terjadi bahwa ketika baca Al-Quran tidak memperhatikan vokalnya. Kalau dalam ilmu tajwid itu tidak memperhatikan ahsanul harokah, ya, tidak memperhatikan memperbaiki harokat, ya, pergerakan. Harokat itu artinya pergerakan. Harokah, ya kan? Pergerakan. Berarti harusnya bergerak dong. Kadang-kadang dia baca fathah diem bibirnya, gitu ya. Kasrah diem, jadi kayak Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak jelas, jadi, gitu ya. Bibirnya tuh nggak ada pergerakannya juga. Ya, nggak ada pergerakan gitu. Harokat apa kayak gitu ya. Jadi nggak tahu ini harokatnya apa. Ya, harusnya ada pergerakan, gitu kan. Ya. Jadi perlu diingat bahwa harokat fathah itu harusnya terbuka, ya, terbuka. Tentunya dengan lahjah Arab terbukanya. Kalau lahjah Arab itu agak melebar. Seperti misalkan coba A. Jadi tidak tidak assalamualaikum, tidak assalam gitu, tapi assalamualaikum. Jadi ditarik dulu baru dibuka. Tarik dulu bibirnya, langsung dibuka. Ya, bibirnya. Coba tarik dulu. Senyum dulu ya. Smiling voice gitu. Ya, smile dulu, langsung dibuka. Coba A'u. Zu. Bi. Ditarik.
A'udzu billahi. Coba. A'udzu billahi. Ya, jadi harus banyak latihan untuk vokal ini ya. Jadi kalau fathah dia tadi apa? Ditarik dulu langsung di apa? Bibirnya dibuka ya. Langsung kalau kasroh ditarik. Ya. I, coba I. Di. Nah, itu ya. Kalau domah dia harus maju. Ya, maju. Coba U. Ulaika. Ya, jangan sampai ulaika gitu ya. Ya, dan ini tidak jelas apanya? Harokatnya tidak jelas atau vokalnya tidak jelas. Jadi kita harus banyak latihan ya. Betul, ya. A, I, U, ba, bi, bu, ta, ti, tu ya. Beda orang yang sempurna, misalkan yang memperbaiki vokalnya dengan orang yang bacanya itu tidak tidak memperhatikan vokalnya. Itu beda ya. Pasti lebih indah lagi orang yang senantiasa memperhatikan vokalnya atau harokatnya, begitu Mas. Jadi kesalahan yang keempat adalah tidak sempurnanya atau tidak jelasnya vokal atau harokat fathah, kasroh dan dhamma, begitu. Baik, Masya Allah, sahabat peduli hijrah, kita banyak mendapatkan ilmu dan pencerahan dari Ustadz Zainal nih tentang gimana caranya untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran kita supaya ibadah kita juga bisa semakin sempurna nantinya, ya Ustadz ya. Betul. Nah, kita sudah lengkap nih, alhamdulillah pembahasannya tentang 4 kesalahan umum dalam membaca Al-Quran. Mari kita rangkum kembali nih Ustadz. Yang pertama berarti itu adalah tidak konsistennya dalam membaca mat atau panjang pendek suatu huruf. Yang kedua tergesa-gesa dalam membaca guna. Dan yang ketiga adalah kurang tepat dalam apa Ustaz? Kurang tepat dalam membaca qalqalah. Iya, qalqalah sifatul huruf terutama qalqalah. Terutama qalqalahnya ya Ustaz ya. Dan yang keempat yaitu tidak jelasnya vokal suatu huruf atau harokatnya itu tidak jelas. Nah, baik, alhamdulillah sahabat peduli hijrah, untuk pembahasan 4 kesalahan umum dalam membaca Al-Quran ini sudah tuntas dibahas semua oleh Ustadz Zainal nih, Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah kita akan terus ada lagi pembahasan-pembahasan dan tips-tips dalam membaca Al-Quran di YouTube Yayasan Peduli Hijrah Indonesia ini, dan kita akan insya Allah akan lebih sering upload ya videonya, akan lebih sering upload dan lebih banyak hal-hal yang akan di-share nih oleh Ustadz Zainal tentang ilmu-ilmu tahsinnya, supaya bacaan kita juga bisa semakin sempurna, ibadah kita juga bisa semakin sempurna ya Ustadz, insya Allah ya Ustadz ya. Oke, makanya untuk teman-teman sahabat peduli hijrah, terus dukung channel YouTube Yayasan Peduli Hijrah Indonesia. Caranya dengan cara mensubscribe, like semua video yang kita upload, dan aktifkan notifikasi loncengnya, supaya nanti ketika kita tim Yayasan Peduli Hijrah Indonesia mengupload video terbaru itu teman-teman tidak terlewat gitu, bisa terus update ilmu-ilmu yang kita share gitu ya Ustaz ya. Betul. Baik, alhamdulillah sahabat Peduli Hijrah Indonesia, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kali ini tentang kesalahan umum dalam membaca Al-Quran. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.